Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Master Pekanbaru, Prodi Manajemen Semester 2 Kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kami, yaitu pengantar bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Wandi Nur Ihsan SPT MM. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri, Erawani, Vinta Enda Sahira, Untung Saputra, Novita Sari, dan Ilhamsah. Untuk judul tugas pengantar bisnis kami yaitu Strategi Pemasaran. Dalam pembahasan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pemasaran di salah satu bidang tempat usaha kedai kopi terbesar di dunia, yaitu Starbucks. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi suatu kelompok pembeli yang berbeda. Tujuannya untuk membentuk kelompok pasar yang homogen, sehingga di dalam pasar tersebut dapat ditargetkan untuk memasarkan sebuah produk tertentu yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan karakteristik pembeli. Dalam hal ini, Starbucks harus menentukan beberapa faktor yang cocok untuk memasarkan produk yang mereka jual dengan membagi beberapa kelompok berdasarkan faktor geografi, psikografi, dan faktor perilaku. Targeting adalah mengevaluasi semua minat segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki dan difokuskan. Sebuah perusahaan biasanya berfokus pada elemen dengan probabilitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan keuntungan dan dapat mempertahankannya dari waktu ke waktu. Dalam faktor demografik, target pasar Starbucks fokus pada karyawan kantor berpenghasilan menengah ke atas, dan mahasiswa yang mencari produk berkualitas premium. Karena Starbucks memiliki jaringan internasional, perusahaan membuat kelezatan lokal yang menunjukkan karakteristik budaya di antara pelanggan. Selain produk lokal yang mencoba, sungguhan lokal yang ditawarkan oleh Starbucks, wisatawan yang berpergian ke negara-negara dan mengunjungi jaringan Starbucks dapat mencoba makanan lokal negara tersebut melalui produk yang mereka miliki. Positioning, kemampuan badan usaha untuk mempengaruhi persepsi pelanggan mengenai produk mereka yang serupa dengan milik kompetitor. Konsep ini akan membantu membuka peluang maksimal kepada perusahaan untuk menempatkan diri di kedudukan yang kuat. Dalam kasus Starbucks, perusahaan telah menciptakan posisi pasar unik sehingga mereka secara efektif membedakan produk yang mereka dari merek pesaing dan memberi mereka keunggulan strategis yang sangat baik di pasar sasaran mereka. Selain menghasilkan kopi, ia mempromosikan reputasi yang baik ke pasar sasarannya melalui suasana toko yang sangat baik. Marketing mix strategi adalah kumpulan variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan dari konsumen. Variabel yang dapat mempengaruhi pembeli disebut dengan 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Pertama adalah produk. Produk dalam bauran pemasaran Starbucks mengacu pada nilai bagi pasar sasarannya. Starbucks telah mempromosikan citra mereknya dengan mempromosikan kopi dan minuman berkualitas tinggi. Dengan ini, rantai kopi telah menjadi tempat tujuan bagi mereka yang mencari secangkir kopi yang enak. Selain kopi, ada berbagai macam makanan termasuk smoothie, teh, kue kering, muffin, donat, dan makanan lainnya. Starbucks menyediakan setiap solusi makanan untuk target pasarnya, baik untuk sarapan maupun mengidam larut malam. Karena permintaan pelanggan bervariasi, perusahaan juga menawarkan produk susu tanpa lemak. Starbucks juga tidak duduk dengan apa yang telah dimilikinya sejak dibuka. Karena mereknya tersebut terus berinovasi dalam pilihan makanan baru untuk berbasis pelanggan yang berkembang di pasar. Beberapa inovasi produk merek
tersebut diantaranya Ice Flat White, Frappuccino, Peppermint, Mocha, Taro Zen, dan lainnya. Yang kedua adalah price. Starbucks menggunakan strategi penetapan harga premium, di mana ia menumbuhkan kesan bahwa produknya lebih unggul dari merek lain. Merek ini juga secara strategis menjual produknya lebih tinggi dari harga pasar. Merek ini menyasar masyarakat kelas premium yang siap membayar dengan biaya lebih tinggi untuk layanan superior. Namun, Anda jarang mendengar keluhan produk terlalu mahal dari Starbucks karena merek tersebut tidak hanya membenarkan harga yang lebih tinggi dengan produk kualitas premium, Starbucks juga memastikan pelanggan merasakan lingkungan yang ramah dan hangat saat memasuki toko mereka. Place, lokasi di mana toko menjalankan operasinya merupakan faktor penting. Strategi tempat Starbucks telah memainkan posisi yang baik dalam keberhasilan tokonya. Merek ini memiliki lebih dari 30.000 chain store di sekitar 83 negara di seluruh dunia. Kehadiran merek yang luas di mana-mana memungkinkan pelanggan memiliki akses produk hampir di mana saja. Beberapa store Starbucks berkolaborasi dengan layanan pengiriman makanan pihak ketiga, sehingga pelanggan lain yang menggunakan aplikasi layanan pengiriman ini dapat mengakses produk Starbucks. Ini adalah proses pemesanan yang sangat baik untuk orang-orang yang sedang berpergian dan yang tidak suka mengantri. Promotion, bauran promosi berkaitan dengan perpaduan unik antara perilaku hubungan masyarakat, promosi penjualan, e-commerce, dan media sosial untuk mempromosikan produk. Pendekatan promosi ini merupakan bagian dari bauran pemasaran yang bertujuan untuk membujuk, menginformasikan, dan mengingatkan pelanggan sasaran tentang produk merek. Tim pemasaran merek secara konsisten menjalankan beberapa kampanye iklan di platform media online seperti iklan Facebook dan Google. Kesimpulan, strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Strategi pemasaran yang digunakan oleh Starbucks adalah: yang pertama, mengenal sila pasar sesuai segmentasi pasar yang dituju. Kedua, menargetkan calon pembeli berdasarkan pasar yang dituju. Tiga, menciptakan suara inovasi baru yang berbeda dari pesaing dan menciptakan suasana nyaman bagi pelanggan. 4. Meningkatkan kualitas produk maupun pelayanan dan menerapkan harga premium yang sesuai dengan kualitas produk. Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih.